Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu kembali dalam acara Renungan Pagi Spiritual Life. Dan pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Matius pasal 3 ayat 13 sampai 17. Saya akan bacakan bagian firman Tuhan ini bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku." Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, "Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah." Dan Yohanes pun menurutinya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air. Pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Saudara dikasihi Tuhan, judul perikop yang baru saja kita baca merupakan kisah tentang bagaimana Yesus dibaptis oleh Yohanes. Saudara, beberapa teolog melihat bahwa baptisan yang dilakukan oleh Yohanes sebenarnya berakar dari tradisi Yahudi yang disebut dengan istilah tefillah. Tefillah adalah ritual yang dilakukan untuk orang yang berasal dari bukan suku Yahudi namun ingin menjadi penganut agama Yahudi. Biasa mereka disebut dengan istilah proselit. Saudara, dalam tradisi tefillah, orang-orang proselit ini akan membenamkan diri mereka ke sebuah kolam yang disebut mikvah sebagai tanda pembersihan diri. Dengan kata lain, orang yang ingin dibaptis harus memposisikan diri mereka sebagai orang yang berdosa. Dan karena itu mereka akan disucikan atau dibasuh, ditahirkan di dalam mikvah itu. Inilah yang membuat Yohanes pada awalnya menolak untuk membaptiskan Yesus. Karena ia mengenali bahwa Yesus adalah seorang yang suci. Dan karena itu Yesus tidak perlu untuk dibaptiskan. Tapi kemudian Yesus mendesak Yohanes untuk membaptiskan dirinya. Ia berkata, "Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah." Saudara, Yesus merendahkan diri agar kehendak Allah dapat tergenapi. Demikian juga seharusnya kita bersikap. Kita harus rela untuk kehilangan hal-hal atau melakukan hal-hal yang tidak kita sukai agar kehendak Allah bisa tergenapi. Dan kalau kita melihat sepanjang sejarah, ada begitu banyak tokoh iman yang melakukan hal yang sama. Rasul Paulus harus meninggalkan masa depannya untuk menjadi seorang Farisi demi mengikut Kristus. David Livingstone, seorang misionaris yang terkenal dari Inggris, harus mengorbankan profesinya untuk menjadi seorang dokter di Inggris dan kemudian melayani Tuhan sebagai seorang misionaris di belantara Afrika. Saudara, tugas utama manusia di dunia bukan untuk mengejar kehormatan, menumpuk kekayaan, atau meninggalkan warisan, tapi untuk menggenapi kehendak Allah. Mari saudara kita mengambil waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengar. Saudara, apakah ada hal-hal yang harus saudara lakukan supaya kehendak Tuhan dapat terwujud? Jika ada, mari kita ambil waktu sejenak untuk mendoakan hal tersebut. Berdoalah memohon anugerah Tuhan untuk memampukan saudara melakukan hal-hal tersebut.
Saudara, percayalah bahwa Tuhan mengasihi saudara dan pasti akan memberikan anugerah dan kekuatan agar saudara mampu melakukan hal-hal yang harus saudara lakukan agar kehendak Allah dapat tergenapi. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami bersyukur buat firman Tuhan yang pagi ini boleh Engkau izinkan kami dengar. Terima kasih Tuhan melalui kisah di mana Engkau memberikan dirimu untuk dibaptis oleh Yohanes, menunjukkan kerendahan hatimu. Dan itu mengajarkan kami bahwa kami harus siap melakukan semua hal, termasuk melakukan hal-hal yang tidak kami sukai dan meninggalkan hal-hal yang kami sukai hanya supaya kehendak-Mu terjadi. Ajar kami Tuhan untuk melakukan segala sesuatu sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan Yesus. Kami serahkan semua aktivitas kami hari ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biar semua yang kami lakukan itu hanya mempermuliakan nama-Mu saja. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa Surgawi. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua.